Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qairin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sadaqallah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada ucapan seorang ulama yang saya tidak sebut namanya dengan penuh pesan yang sangat berarti. Apa kata beliau? Selama ini yang berkorban hanya hewan kurban saja. Selama ini yang berkorban hanya hewan kurban saja. Tapi orang-orang yang berkurban tidak pernah berkorban. Apa makna antara kurban dengan korban? Jadi selama ini yang berkorban hanya hewan kurban saja, tapi orang-orang yang berkurban tidak pernah berkorban. Apa maksudnya? Dalam sisi konteks tasawuf, pada diri manusia ada bermacam-macam dorongan. Ada naluri bahimiyah, ada naluri sabu'iyah, ada naluri syaitaniyah, ada naluri rabbaniyah. Jadi ada naluri bahimiyah, naluri sabu'iyah, naluri syaitaniyah, dan naluri rabbaniyah. Maka pada peristiwa Idul Kurban besok, kita tidak hanya mengorbankan hewan kurban saja, tapi kata para ahli tasawuf, kita mengorbankan juga, menyembelih juga naluri bahimiyah yang ada di dalam naluri kebinatangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada memang naluri bahimiyah? Mudah saja. Ada seseorang yang suka dicaci maki dengan meminjam bahasa binatang yang diarahkan kepadanya. Cacian itu tidak lagi menyebut namanya, tapi menyebut nama binatang. Saya tidak sebut nama-nama binatang yang seringkali sebutan nama binatang ini diarahkan kepada seseorang. Kenapa? Karena ada perilaku kebinatangan naluri bahimiyah pada dirinya. Maka esok hari itu sebetulnya bukan hanya sapi, kambing, kerbau yang kita sembelih, tapi kita sembelih juga naluri kebinatangan kita. Terkadang kita juga mesti belajar dari makhluk-makhluk Allah. Sampai putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil itu belajar dari seekor gagak bagaimana harus mengubur saudara yang telah ia bunuh. Fa ba'asallahu ghuraba yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wayrata ajazu an akuna misla hadzal qura fa asbaha minad nadimin. Jadi manusia itu belajar menguburkan manusia yang mati, bukan manusia belajar dari manusia, tapi bagaimana manusia belajar kepada ghurab. Fa ba'asallahu ghuraba yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wayrata ajazu misla hadzal qura fa asbaha minan nadimin. Maka ia menyesal sekali, dia harus belajar dari seekor gagak yang menguburkan lawannya dengan menimbunnya dengan tanah. Di situ bahwa manusia tidak selamanya itu mulia, bisa jadi dia tidak semulia yang dia rasakan selama ini. Maka untuk memuliakan kedudukan kita, kita mesti menyembelih juga naluri bahimiyah, naluri kebinatangan yang ada dalam diri kita. Bayangkan sayangnya binatang kepada anaknya ternyata lebih sayang manusia pada anaknya. Kita saksikan kalau di televisi itu ada channel-channel Animal Planet, Flora Fauna. Sebetulnya ketika kita menyaksikan itu, apakah mereka yang belajar dari kita atau kita yang belajar pada mereka? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan, ternyata manusia yang harus belajar pada hewan-hewan itu. Qabil menguburkan saudaranya Habil itu belajar dari seekor gagak yang menimbun lawannya dengan tanah. Maka disitulah tradisi penguburan kemudian berlangsung berabad-abad sampai sekarang ini. Jadi bukan manusia belajar dari manusia, tapi manusia belajar dari hewan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, kata sungguh pada hewan-hewan ternak itu bagi kalian ada ibrah. Di situ ayat yang jelas. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sungguh bagi kalian pada hewan-hewan ternak itu ada ibrah, ada pelajaran yang berarti. Salah satunya ini Ghurab yang mengajarkan kepada Qabil bagaimana ia menguburkan saudaranya Habil yang sudah ia bunuh. Maka selamanya tidak selalu laqad khalaqnal insana fi. Maka ada ayat summa radadnahu asfalin. Kemudian kami kembalikan manusia pada derajat yang sangat hina, pada derajat yang sangat rendah. Ini dibuktikan betul bahwa manusia kalau dia tidak menyembelih naluri bahimiyah, naluri kebinatangan pada dirinya, maka dia terjadi pada derajat
asfalas safilin. Maka esok hari ketika kita menyembelih hewan-hewan sembelihan kita, berbarengan juga kita sembelih naluri kebinatangan kita yang pada keserakahan kita, ketamakan kita dan sebagainya. Itu naluri bahimiyah. Yang kedua ada naluri sabu'iyah, naluri kebuasan. Apakah benar ada naluri kebuasan pada diri? Kita sering mendengar kata-kata homo homini lupus. Itu membuktikan bahwa diakui pada diri manusia ada kebuasan dan dia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Kita saksikan kalau pada channel-channel National Geographic atau Flora Fauna atau Animal Planet, kita saksikan seekor singa yang begitu buas. Ketika induknya melahirkan anaknya, induknya masih menjilati bayi yang baru dilahirkan, yang lendir-lendirnya dijilati, dan ia jaga betul anak-anaknya itu. Bayangkan kasih sayang seekor binatang yang buas ternyata melebihi kasih sayang manusia. Ada manusia yang setelah bayinya dilahirkan dia lemparkan tempat sampah atau dia kubur hidup-hidup. Pernah terjadi pada perjalanan peradaban manusia di mana ada manusia yang membunuh bayi-bayi, ada seorang yang membunuh anak yang baru lahir. Itu yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab. Ya, dalam Al-Quran jelas sekali. Tapi itu tidak terjadi pada hewan sebuas apapun, dia jaga anaknya. Maka esok hari kita sembelih juga naluri kebuasan kita, naluri sabu'iyah. Kezaliman itu sebuah kebuasan. Kezaliman itu sebuah kebuasan. Maka kita sembelih juga sifat zalim pada Allah saja mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Allah saja mengharamkan kezaliman, perbuatan zalim pada dirinya. Maka Allah nyatakan fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Maka naluri kebuasan itu bentuknya adalah kezaliman kita. Kezaliman kita pada orang lain, sikap zalim kita membunuh, memfitnah dan lain sebagainya, itu sebuah kezaliman. Maka esok hari ketika kita menyembelih hewan itu, kita sembelih juga naluri sabu'iyah, kebuasan pada diri kita. Yang ketiga ada naluri syaitaniyah. Apa ada naluri syaitaniyah pada diri kita? Jelas sekali dalam Al-Quran. Surah An-Nas saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang merusak manusia itu tidak hanya bangsa jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam ayat lain walaqad ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Ternyata Allah nyatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal. Begitu kami jadikan bagi para nabi itu musuh-musuhnya. Musuhnya adu wasyayatin, musuh-musuh bentuk kesetan, adu wasyayatin ya, musuh-musuhnya setan dan musuh-musuhnya manusia. Karena setan itu tidak ada bentuknya, setan itu cuma sebutan, sebuah karakter. Kullu ismin mutamarridin, setiap sebutan yang mengajak kepada kedurhakaan dari jalan Allah itu namanya setan. Wujudnya syayatinal jinni wal, bentuknya setan jin dan setan manusia. Maka ada naluri syaitaniyah. Ada orang dicaci dengan bahasa setan diarahkan kepadanya. Itu membuktikan bahwa ada naluri syaitaniyah pada diri manusia, sehingga seringkali manusia dicaci dengan bahasa setan diarahkan kepadanya. Maka esok hari juga kita sembelih naluri syaitaniyah. Dalam sejarah Al-Quran ada manusia yang tidak hanya saja menolak eksistensi Tuhan, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Iblis itu masih mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia katakan, masih dipanggil qala rabbi anzirni, wahai Tuhanku, tunda siksaku sampai hari pembangkitan. Iblis saja masih mengakui eksistensi Tuhan sampai dia manggil qala rabbi anzirni. Tapi ada sejarah peradaban manusia tidak hanya dia menolak eksistensi Tuhan, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ini yang terjadi pada diri Fir'aun. Dia katakan ana rabbukumul a'la. Jadi ada manusia yang lebih setan, lebih iblis daripada iblis. Contohnya Fir'aun. Ya, saya katakan dia tidak hanya menolak eksistensi Tuhan, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja masih mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang terakhir ada naluri rabbaniyah. Inilah illal ladzina amanu wa amil. Ini yang ahsanut taqwa, ini manusia yang menumbuhkan naluri rabbaniyah. Di dalam diri kita ada naluri rabbaniyah, naluri keberpihakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 33 itu yang Allah nyatakan ya,
Allah nyatakan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aksaran nasi. Itu ada fitrah. Fitrah itu naluri robbaniyah, naluri keberpihakan kepada Allah. Jadi pada hakikatnya dalam diri manusia ada keberpihakan kepada kebenaran. Cuma seringkali yang dominan itu naluri syaitaniyahnya, naluri bahimiyahnya, naluri sabu'iyahnya. Maka melalui Idul Adha mudah-mudahan kita hidupkan ini nanti naluri robbaniyah, naluri keberpihakan kepada Allah Rabbul Alamin, naluri keberpihakan kepada kebenaran, untuk selalu berkata benar yang benar dan yang salah adalah salah. Itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aksaran nasi. As-surah ayat 33 itu nyatakan. Maka mudah-mudahan naluri robbaniyah ini semuanya kita bisa hidupkan selama kita mau mengalahkan naluri bahimiyah kebinatangan, naluri sabu'iyah, naluri kebuasan, naluri syaitaniyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala sabi illal ladzina amanu wa yang beriman dan beramal saleh itu orang yang berhak pada naluri robbaniyah, naluri keberkahan kepada Sang Pencipta, penciptanya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan hikmah dari syariat korban ini memberikan pesan pada kita bahwa kita tidak hanya mengorbankan hewan kurban saja, tapi kita juga menyembelih naluri bahimiyah, sabu'iyah dan syaitaniyah dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk sebuah kebenaran. Hadanallah wa iyyakum ajran fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.